Selamat datang di program baru channel Streamax, Suara Supporter. Di program baru kita kali ini, kita akan membahas tentang dunia sepak bola dari sisi supporter. Bukan dari pandit, bukan coach, bukan analisis, tapi dari sisi suara yang vokal, tapi sering terabaikan, yaitu supporter. Nah, di episode pertama ini kita ditemani Mas Aska dan Mas Faris. Halo, apa kabar Mas Aska, Halo, Mas Faris? Kak Elsie. Kabar baik. Baik ya, oke. Mas, kasih tahu kita dong klub favorit kalian, klub bola favorit. Dari Mas Faris. Mas Faris. Klub bolanya yang lokal apa yang dunia nih? Boleh yang lokal dan internasional. Kalau yang lokal, Persib Bandung. Asik. Kalau yang internasional, Lah, kan Persib Bandung kan itu toh di mana-mana, Oh, nggak harus di kota Bandung. Kalau yang internasional, The Blue Chelsea. Chelsea. Oke. Kalau Mas Aska? Kalau yang lokal, yang Indonesia, karena saya besar di Malang, jadi saya Arema Malang. Wih, Arema Mungkin Malang rival nih. nih sama. Rival nih ya. Kita rival cuma ada di lapangan nih. Iya, Oke. Kalau rival. gini aja. Cuma 90 menit ya, rival. Kalau gini aja kita gini banget. Wis. Sohib banget, sohib banget. banget. Kalau yang internasional Mas Aska? Internasional, Wih. Apa tuh? Apa tuh? Apa sih? You'll Never Walk Alone, Liverpool. Asik, Liverpool teman-teman. Teman-teman ada yang sama nggak nih klub bola favoritnya kayak Mas Aska dan Mas Faris? Nanti bisa isi di kolom komentar ya. Oke, di episode ini kita akan membahas yang kemarin sempet heboh tuh Mas. Dan masih ya sebenarnya ya, yaitu tentang pernyataannya Exco PSSI Bapak Haruna Sumitro dan Sinteyong yang sempat saling friksi tuh. Oke, aku akan bacain beberapa pernyataan dari Pak Haruna Sumitro yang bikin yang dianggap kontroversi oleh masyarakat Indonesia. Ya, sebelum itu saya mau coba bilang, saya cinta PSS. Asik. Dan Oke. juga mau disclaimer sih. Apa? Oke, disclaimer. Kita kan di sini bukan analisis, bukan pandit. Kita cuma mewakili suara supporter sih, suara supporter kebanyakan. Ya. Kita juga ambil source-nya dari sosial media, dari Twitter gitu. Betul, Jadi betul. ya jangan berekspektasi lebih sama omongan kita ya. Kita ini adalah apa sih insight kita ya, Kita- pendapat kita gitu. Netizen lah gitu. Kita juga netizen gitu ya. Oke, aku akan bacain poin-poin yang tadi aku bilang akan dianggap kontroversial sama masyarakat Indonesia. Nanti bisa ditanggapin sama Mas Aris dan Mas Aska ya. Oke. Boleh. Pernyataan pertama dari Pak Haruna Sumitro bilang bahwa hasil lebih penting daripada proses. Pak Haruna juga bilang Indonesia harus juara AFF. Karena itu hasilnya. Proses tidak ada gunanya bila tidak juara. Gimana tuh Mas? Ya udah mulai apa namanya itu memancing reaksi netizen sih dari pernyataan pertama ini. Karena kita bikin sesuatu misalkan dari mie instan aja ya. Iya. Mie instan itu kan aja prosesnya. Betul. Meskipun terbilangnya instan, tapi kan tetap ada prosesnya. Anda mengupas bungkusnya, Anda memasukkan mie-nya, Betul. merebus mie-nya. Semua ada prosesnya Nah, ya. kenapa itu Pak Haruna nggak menghargai proses? Itu dia. Padahal proses yang paling penting ya sebenarnya ya. Benar sekali. Oke, saya tidak. Oh, nggak jadi. Anda kontra dengan Apa nih? Gak mau ngomong apa nih tadi nih? saya kira Anda kontra. Oke, menarik nih kayaknya. Dari teman pertama apa nih? Kita menganggap itunya statement dari. Statementnya itu adalah proses tidak ada gunanya bila tidak juara. Oke, ya sebenarnya ada benernya ada salahnya juga sih. Cuman balik lagi banyak salahnya timbang benernya. Kalau kita nggak berproses, kita nggak akan pernah mencicipi yang namanya juara. Betul. Jadi
ya mau gimana lagi Pak, kita harus tetap berproses dulu baru kita berjuara. Kalau kita berjuara dulu baru berproses, sepertinya saya juga mau. Iya ya, kita kan nggak ada yang segala sesuatu tuh nggak ada yang langsung jadi gitu. Betul. Katanya Bung Aska juga, kita itu hidup seperti mie instan, jadi kita harus kelopak-kelopak dulu. Nah, kalau boleh tambahin bawang dan tambahin cabai biar lebih mantap. Jadi semakin banyak proses kita akan semakin baik pada nantinya. Oke, ini poin yang kedua. Indonesia punya pasar yang luar biasa untuk judi bola. Saya mengutip dari pernyataan beliau, saya malah justru melihat bisa jadi bandar judi ada di sepak bola. Karena dari segi apapun Indonesia punya pasar luar biasa, baik pasar gelap, pasar terang, pasar setengah gelap, pasarnya luar biasa. Gitu. Kok jadi pasarnya gelap terang setengah gelap nih ya? Ini gimana nih maksudnya nih? Ini Pak Haruna ngomongin pasar apa? Nggak boleh dunia. Mungkin itu pasar yang ada di negara Zimbabwe. Mungkin ya. Ada yang gelap, ada yang separuhnya terang. Kalau gelap terus kan itu nggak bisa jadi pedal pop. Apa hubungannya? Pasar setengah gelap kayak pasar subuh kali ya? Iya, mungkin. Oke, kalau mengenai perjudian bola yang terjadi di Indonesia, kemarin kan juga marak viral tuh tentang pengaturan skor dan lain-lainnya juga. Sepertinya itu bagi kita para supporter, kalau emang itu beneran ada, itu sangat amat menyakitkan sih buat kita. Kita udah ngeluangin waktu, udah ngeluangin sedikit uang dari kerjaan kita, dan kita emang bener-bener dukung tim kita, tapi di balik layar mereka emang udah oke, hari ini skornya harus 4-2 dan kemenangan untuk tim A dan tim B harus kalah. Dan itu emang benar-benar sangat menyakitkan sih buat para supporter yang seperti kita yang emang gak tahu apa-apa dan sekarang sedikit tahu, jadi itu kan anjir kok gini banget gitu. Betul. Gak menghargai kita juga, berhubung gak menghargai para pemain di lapangan, juga gak menghargai kita sebagai supporter yang sedang menyaksikan dan ikut mendukung para tim itu. Iya, benar banget. Nah, kalau dari saya ini malah semakin mencurigakan nih statementnya Pak Haruna ini. Karena dia bisa mengetahui nih pasar luar biasa, pasar gelap, pasar setengah gelap. Berarti kan dia udah pernah terjun di Iya, dia tahu pasar. banget tuh ya. Ya, makanya Dia kenapa tahu dia bisa banget nih. mengeluarkan statement itu tuh? Jangan-jangan Pak Haruna ini adalah saya nggak berani terusin. Biar Oke. Nah, yang diomong sama Bung Faris ini juga menarik nih, karena kita dulu waktu final Piala AFF tahun 2016 ya, itu kan ada skandal bahwa final kita antara Indonesia sama Malaysia itu udah diatur kan sama mafia bola. Nah, itu kita sebagai tim pendukung supporter Indonesia ini kan dulu berharapnya Indonesia itu juara gitu loh. Iya dong. Makanya soalnya di waktu penyisian grup sama Malaysia, Indonesia itu menang 6-1. Tapi waktu final kok bisa kalah sih? Kalahnya telak lagi 3-0. Iya, jauh ya. Dan terindikasi bahwa ada beberapa pemain timnas itu disuap sama mafia bola entah dari mana gitu. Oh gitu. Ada indikasi seperti itu. Mhm. Nah, makanya kita sebagai supporter yang udah mengharapkan prestasi, momennya pas nih, momennya itu timnas itu big semua, big player semua, maksudnya dream team timnya waktu itulah. Tapi ya kekecewaan itu ada setelah kita tahu. Kalau kalahnya secara fair play mah kita boleh lah. Itu tuh kelihatan banget ya, menerima, itu tuh ya. Iya, kelihatan. Oke. Tapi kalau pengaturan skor ya mohon maaf. Jangan Sangat-sangat mengecewakan ya. Iya. Malu-maluin sih itu. Soalnya sepak bola itu bagi supporter adalah agama kedua sih sebenarnya. Agama kedua Iya. bagi supporter. Wow, Makanya ini sangat serius ya fanatik berarti. sekali Serius para banget. supporter itu. Tapi iya sih, yang namanya olahraga sepak bola tuh emang supporternya terbesar ya, paling rame gitu paling dimanapun. Nasional, internasional itu emang komunitasnya paling banyak gitu dan emang banyak banget sih gitu. Terus ada lagi nih Mas, masih di poin kedua ya. Jadi memang kan ada 7 poin ya.
dari pernyataan yang kontroversial itu kemarin. Dalam setiap poinnya itu ada beberapa kutipan-kutipan atau pernyataan-pernyataannya. Yang salah satunya juga ini nih. Dari informasi yang saya dapat, omset perjudian dari sepak bola bisa ratusan miliar dalam satu pertandingan. Wow, dia bisa tahu loh. Makanya itu yang bikin aneh. Kenapa dia bisa tahu sedetail itu? Iya kan? Ya, kembali lagi sayang banget kalau emang persepak bola Indonesia harus mengalami hal yang terburuk seperti ini, kayak perjudian bola dan pengaturan lain-lain, seperti sampai suap wasit seperti yang dibilang di Mbak Naswa di beberapa lain kesempatan. Jadi mohon banget dari pihak PSSI, kalau Anda ingin persepak bola di negeri Wakanda ini maju, silakan dibereskan hal-hal semacam itu ya. Jangan malah dibuat ladang cuan. Betul sekali. Sebenarnya ini mungkin agak sedikit kontroversial ya pernyataan dari saya. Sebenarnya perjudian dalam sepak bola itu nggak apa-apa. Oh gitu, kalau menurut Mas Aska itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kalau nggak mengintervensi pertandingan. Okay. Misalkan Liverpool versus Chelsea, ada judi bola, maksudnya ya berdiri sendiri judi bolanya, nggak sampai mengintervensi pertandingan sampai request lu harus nyetak berapa gol gitu ya. Oh oke. Itu boleh kalau nggak sampai mengintervensi pertandingan, itu boleh. Kalau berdiri sendiri, soalnya kan di liga luar negeri di Eropa kan seperti itu sistemnya. Gambling ya. Mereka berjudi sendiri tanpa melibatkan dan bukan fixing match. Ya, bukan match fixing. Match fixing. Oke. Cara gampangnya ini adalah tebak-tebakan berhadiah. Tebak-tebakan berhadiah tuh teman-teman. Tapi kan kalau di Indonesia masih legal tuh perjudian seperti itu kan, masih ilegal. Masih ya. Kalau di luar negeri sudah legal kayak Las Vegas gitu, Inggris dan sebagainya. Oke, soalnya ada lagi nih pernyataan beliau itu yang saya nggak sebut match fixing ya katanya tuh, tetapi ada pengaruh dari eksternal sepak bola. Itu maksudnya gimana tuh? Wah, itu kurang tahu. Eksternal sepak bola itu kan banyak faktornya tuh, dari stakeholder, dari pengawas pertandingan, dari supporter, bahkan dari bandar judi bola. Nah, tapi ya itu kembali lagi, itu kayaknya statementnya masih nyambung sama yang atas sih. Iya, dari statement yang sebelumnya. Oke. Terus kita masuk ke ini poin yang ketiga. Di yang poin ketiga itu ada dua statement. Yang pertama, saya justru berharap agar PSSI dalam hal ini jangan hanya terbawa arus kepada soal pemberantasan match fixing. Karena real match fixing bukan sesuatu yang harus diberantas, tapi sesuatu yang harus dilihat secara proporsional bawah apakah benar ada, baru kemudian kita melangkah ke cara mengatasinya. Terus pernyataan selanjutnya adalah match fixing apakah dilakukan oleh para football family? Menurut saya tidak. Hari ini football family menurut saya masih pada tingkatan punya harga diri, punya sportivitas, punya mentality yang menurut saya teman-teman saya di football family tidak terjangkau ke sana. Begitu pernyataannya. Gimana tuh kalau itu? Dari Mas Faris? Ya kalau emang PSSI bilang gitu, ketimbang harus ngurusin match fixing dan lain-lain, mending urusin dulu delegasinya yang benar, terus strukturalnya yang benar, dan perbaiki Indonesia dari bawah bukan dari atas lagi. Dan ya kita masih punya generasi muda yang harus diselamatkan lah. Ketimbang harus ribetin match fixing, lebih baik kita ribetin buat cari talent-talent muda kita yang bisa masuk ke timnas pada nantinya. Good point. Mas Saska gimana nih Mas Saska? Ya cukup kontroversial sih, soalnya sebenarnya match fixing itu kan penyakit kita dari lama tuh, dari zaman Nurdin Halid sampai sekarang itu, sampai PSSI, ketua PSSI sekarang itu kan belum ada solusinya. Oh ini tuh emang udah kayak Ya, mengakar mendarah daging ya? Benar, kayak budaya korupsi lah, budaya korupsi Iya kan juga. susah dihilangin. Ini match fixing ya kayak gitu lah. Tapi tetap harus diperjuangkan dong ya. Benar sekali. Oke. Karena itu match fixing bukan dari Indonesia sebenarnya, bandarnya. Kalau menurut saya. Oh gitu. Kalau menurut saya ya faktor banyak sih. Pasti ada kerjasama dengan
orang luar negeri, tapi ya itu yang masih perlu diselidiki, siapakah yang dalang sebenarnya dari ini ada posisi. kaitannya nanti sama ajang kompetisi internasional juga nih. Sama sepak bola Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu bandarnya bukan dari orang Indonesia kalau menurut netizen ya. Oke. Karena orang Indonesia nggak punya aset ke sana, nggak punya akses ke sana. Oh. Pasti kerjasamanya dari luar negeri. Orang luar negeri itu manfaatin kita, manfaatin PSSI menurut saya. Oh gitu ya. Oke. Kita lanjut ke poin yang keempat nih. Nah, di poin keempat ini ada beberapa statement. Yang pertama, kalau hanya runner up gak perlu Sinteyong karena kita sudah 6 kali runner up. Saat kita beralih ke Sinteyong, dulu ini orang ramai-ramai membela pertahankan Luis Milla. Gitu. Gimana tuh Mas kalau soal ini Mas? Mas Faris? Back kembali lagi sih, kalau emang mau cari kesempatan buat Sinteyong, nggak bisa diukur dari cara dia runner up sekarang sih, harus diukur dari benar-benar emang minimal dua laga yang Dua harus kompetisi dua lah. kompetisi yang emang dilatih sama Sinteyong lah. Jadi kalau kita nilainya dari kompetisi yang sekarang kayaknya belum bisa sih. Tapi jujur dari pribadi, timnas yang sekarang itu prefer lebih baik daripada timnas yang lalu. Dari cara bermain mereka, dari cara udah berani main bola pendek, nggak lagi bola panjang ataupun long pass ke depan, udah berani emang build up dari bawah, dan itu penting banget build up dari bawah. Dan tentunya saja timnas sekarang itu lebih berani ngambil keputusan untuk beralih ke pemain-pemain muda, dan tentu itu ada pro dan kontranya. Tapi so far buat para supporter saya sendiri, beralih ke pemain muda is good choice, tapi kalau nggak dibarengi dengan mentors yang baik itu juga bad choice. Tapi dari Sintayong sendiri mentorsnya udah baik banget, so saya tetap mendukung Sintayong buat jadi pelatih timnas selanjutnya sih. Oke, jadi sebenarnya memang dia so far itu terbaik ya. Oke, dan mungkin untuk Mas Aska bisa menanggapi yang pernyataan yang ini. Orang-orang bilang pertahankan Sinteyong karena mungkin ada ekspektasi yang begitu besar dari supporter sepak bola terhadap prestasi. Silakan Mas Aska. Nah itu, Sintayong itu kan budaya Korea ya. Mereka itu ya penerapan ke pemain kita itu cukup disiplin. Bahkan stamina yang jadi kendala utama timnas di era-era sebelumnya, era kompetisi sebelumnya, itu sama Sintayong udah good lah. Maksudnya dia Udah good ya. udah 70 menit lebih itu fight terus, maksudnya lari terus. Kalau laga-laga sebelumnya timnas kan 70 menit itu udah ngos-ngosan, udah kehilangan fokus. Nah, kalau di sini itu masih konsisten aja, Masih 70 kuat. menit. Karena memang dasar-dasar yang diperbaiki sama Sintayong nih. Kayak dasar passing, dasar berlari, bukan yang kayak skill gitu. Skill kan udah pro advance. Nah, yang diperbaiki sama Sintayong ini dari dasarnya, benar-benar dasarnya harus diperkuat. Fondasinya itu benar-benar dibangun sama Sintayong. Kayak latihan passing terus, latihan lari terus gitu. Kalau menurut saya lebih bagus gitu kalau untuk tipe pemain Indonesia ya. Karena pemain Indonesia itu buruk sekali nih, kayak passing sama lari itu nggak termaintain. Kalau cepet banget, kalau waktu udah kesel capek banget gitu. Oh, kok Nggak jadi konsisten lah. si manajemen powernya ya kali, penggunaan powernya pada saat mereka bermain gitu ya. Oke. Sakit hati sebenarnya kalau Pak Haruna bilang kalau runner up nggak perlu Sintayong. Sakit hati kalau saya Sakit jadi hati ya? Sintayong. Saya udah berusaha maksimal, terus hasilnya ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tiba-tiba ada orang eksternal bilang Ngomong kayak gitu. Nah, itu ada hubungannya juga nih dengan poin kelima. Poin kelima, saya quote
pernyataannya, yaitu kalau dikritik Sinteyong itu tersinggung. Jadi seolah-olah kita ngerecokin dia. Saya bilang, Anda bagaimana tersinggung dengan kritik saya? Saya ini exco yang membawa aspirasi dari sekian banyak klub dan stakeholder. Jadi tidak bisa dijawab dengan tersinggung. Gitu Mas Aska. Ya, Anda aspirasinya dari beberapa pihak klub yang notabene itu masih terbilang minoritas lah dibanding aspirasi dari supporter kan. Supporter kan masanya lebih banyak nih. Lebih, ya mungkin Anda tahu lah teknis-teknis sepak bola. Tapi kan kita melihatnya secara feel aja nih. Feel permainan Indonesia udah kayak gitu, udah di next level lah. Dibanding negara Asia Tenggara lainnya lah. Lebih ditekanin rasa trust-nya sih. Ketika si bapak itu udah meng-hire si Sinteyong, berarti si bapak harus percaya kurang lebih 70% ke atas lah tentang cara mendidik Sinteyong. Kalau emang feedbacknya nggak baik, baru itu dikritik. Tapi sejauh ini feedbacknya baik, tapi kok malah dikritik. Masalahnya itu cuma satu, Mas. Sinteyong gagal juara gitu aja, tapi kenapa diungkit-ungkitnya sampai kayak gitu sih, maksudnya kayak gitu. Oke, di poin ke-6 itu Sinteyong tidak memberikan manfaat untuk klub katanya. Beberapa pernyataannya adalah teaching point apa yang kita dapatkan dari Sinteyong selama melatih tim nasional. Pelatih-pelatih yang memberikan saran pada saya itu belum ada manfaat yang kita dapatkan. Mayoritas tim-tim Liga 1 bermain dengan proses kaki ke kaki, build up dari bawah, tapi game plan Sinteyong justru umpan-umpan panjang. Bisa ditanggapin Mas Faris? Kalau gameplaynya terlalu condong ke umpan-umpan panjang, kayaknya sih nggak terlalu juga. Tapi emang kalau emang itu Liga 1-nya mereka paling bola pendek, dan sekarang si Sinteyong nge-build up dari main bola panjang, itu harusnya menambah variatif dari cara bermain mereka, dan which is good. Jadi kalau alasannya itu kayaknya terlalu dangkal deh. Terlalu dangkal ya. Jadi tolonglah, kalau emang orang ini punya peranan besar dan kepengen benerin timnas, jadi tolong dukung, jangan malah dijatuhkan. Kalau persoalan itu juara atau enggak, ya kita run back to basic lah. Pengalaman lebih baik daripada juara. Oke, pernyataan yang lainnya juga ada. Ini kan berbeda jauh dengan apa yang ada di klub. Wajar aja jika Sinteyong itu menerima pemain yang tidak siap untuk timnas. Gimana menurut Mas Aska? Ini saya ragu Pak Haruna ini melihat kompetisi Liga 1 kita sih sebenarnya. Saya ragu dia melihat, sumpah. Dia tidak melihat klub-klub Liga 1 itu mainnya kayak apa. Justru berbalik, dia bilangnya klub-klub Liga 1 itu mainnya pas tuh pas dari kaki ke kaki. Faktanya klub-klub Liga 1 ini lebih banyak direct ball. Mainnya ya long pass. Long pass ya. Kalau timnas, Anda melihat AFF kemarin Pak Haruna, tolong lihat rekamannya kembali. Itu malah mereka mainnya pass to pass. Sinteyong itu taktiknya pass to pass. Taktiknya pass to pass ya. Mungkin lawan tim-tim yang bermain ofensif, mungkin dia menerapkan long ball. Which is kan itu masih bagus kan, nggak selalu long ball terus gitu. Terus apa tadi pernyataan yang terakhir tadi? Yang terakhir itu pernyataannya itu kan jadi berbeda jauh dengan apa yang ada di klub. Wajar saja jika Sinteyong itu menerima pemain yang tidak siap untuk timnas. Nah, pemilihan pemain juga ini yang perlu ditekankan. Pemilihan pemain Sinteyong itu hanya dibatasi, kalau nggak salah ya, dibatasi hanya 2 pemain setiap klub. Which is kan nggak fair. Klub sebesar Persib mungkin, sebesar Arema, itu kan banyak pemainnya. Kenapa yang harus dibatasi 2 pemain? Maksudnya mungkin saya dari exco PSSI atau dari pihak PSSI mungkin biar rata klubnya. Tapi kan ya nggak setiap klub punya fasilitas pelatihan yang memadai lah. Ya. Iya. Kayak klub di, mohon maaf, Persiraja atau siapa, itu kan nggak selengkap fasilitasnya kayak di Persib, di Arema gitu kalau menurut saya. Ya karena klubnya tidak sebesar mereka ya. Oke, sekarang kita ke poin yang terakhir, yaitu mengenai tidak setujunya Bapak Haruna mengenai naturalisasi. Oke, di poin ke-7 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 statement.
Saya akan bacakan dulu yang pertama. Saya termasuk rezim yang tidak setuju naturalisasi. Kenapa? Saya selalu berdebat urusan naturalisasi. Ambil contoh, apa yang dihasilkan dari naturalisasi selama ini, mulai dari era Christian Gonzalez sampai rombongan Greg Nocolo dan Victor Igbonevo. Oke, mungkin untuk yang ini Mas Faris bisa kasih tanggapan, silakan. Oke, untuk pemain naturalisasi menurut saya sendiri sebenarnya agak pro kontra ya di sini ya. Karena zamannya Greg Nocolo dan Irfan Bahdim mungkin dan juga Cristiano Gonzalez, mereka emang berdampak gede banget buat kita pada saat itu. Dari striker kita yang emang ngebangunnya cepat, tapi di sisi lain saya pribadi juga kepengen banget bahwa timnas ini tanpa pemain naturalisasi sama sekali. Jadi timnas benar-benar di build up untuk dan dari timnas sendiri. Jadi kita benar-benar ngeround memilih pemain dari Sabang sampai Merauke, kita back to basic benar-benar bawa dari sekolah sepak bola dan lain-lainnya. Jadi saya rasa pelatihnya timnas sendiri bisa ngejangkau sampai setitik itulah. Jadi kita benar-benar bisa dapat, oh emang ini nih yang dibutuhin timnas sekarang. Oh emang ini nih bakat yang emang dari Indonesia dan untuk Indonesia sendiri. Oke, jadi untuk hal ini Mas Faris setuju ya dengan pernyataannya Pak Haruna ini. Jadi cari atletnya sampai ke pelosok ya, dari Sabang sampai ke Merauke. Dengan kembangan dari klub-klub besar, karena betul. semua orang yang pemain-pemain bagus kita nggak semuanya di klub-klub besar. Nggak hanya semuanya di klub besar. Nambahin juga kalau dari tim luar negeri, maksudnya ada program select namanya Garuda Select kan. Itu dari orang luar negeri itu scouting sampai ke pedalaman Indonesia. Jadi mereka menemukan bakat-bakat dari SSB yang dibangun sama-sama klub sepak bola yang ada di pelosok. Oke. Jadi ya kenapa kita nggak bisa menerapin seperti itu? Maksudnya PSSI nggak bisa meng-hire scouting untuk menggali talenta luar biasa dari anak-anak bangsa kita nih. Dari berapa sih penduduk Indonesia 200 juta ya? Kenapa nggak bisa mencari 11 pemain yang berkualitas? 11 doang nih yang jadi line up. Mungkin dua pemain dari sama cadangannya. Kenapa nggak bisa? Sedangkan program Garuda Select itu kita tahu sendiri lawannya udah kayak Chelsea, udah kayak Leicester, udah seperti yang di Liga Inggris lah. Itu tim orang-orang Indonesia berkiprah dengan tim-tim akademi dari luar negeri gitu. Itu malah program dari luar negeri ya, yang nyari pemain bagus dari Indonesia, di Indonesia sampai ke pelosok-pelosok tuh ya. Iya. Gitu. Mungkin mereka percaya kalau Indonesia itu sebenarnya punya potensi. Sebenarnya mereka aja punya percaya. Kenapa kita yang internal nggak percaya? Itu dia tepat sekali. Oke, kita masuk ke pernyataan selanjutnya nih. Mungkin Mas Aska bisa tanggapin yang satu ini. Kritik saya begini, ketika mau menaturalisasi harus apple to apple dengan pemain lokal. Apakah pemain lokal kita tidak ada yang sebagus mereka? Contoh Sandy Walsh, bek kanan. Pertanyaannya, bagus mana Sandy dengan Asnawi Mangkualam? Silahkan Mas Aska. Nah ini juga sebenarnya ironis sih pernyataan dari Pak Haruna ini. Dia harus apple to apple kan perbandingan dengan pemain lokal. Tapi dia juga nggak apple to apple dalam membandingkan pemain. Maksudnya Sandy Walsh sama Asnawi ini bukan tipe pemain yang sama. Maksudnya Asnawi lebih ke ofensif, sedangkan Sandy Walsh lebih ke balance. Beda ya. Itu kan nggak apple to apple. Mungkin kacamata dari Exco PSSI ini cuma dari layar YouTube. Sedangkan kacamata dari Sintayong kan dia lebih tahu nih. Dia luas. Lah dia sehari-harinya sama pemain itu. TC juga sama itu. Nah, kenapa dia harus membandingkan Sandy Walsh yang bukan pemain setipe sama Asnawi? Ya, kita akui lah kalau Asnawi itu lebih tipe pemain yang lebih modern, lebih dicari lah sama tim-tim saat ini, tim-tim karena dia jago menyerang, tapi juga not bad untuk bertahan gitu. Nah, itu mungkin yang dipermasalahkan sama Pak Haruna ini. Oke, dan untuk pernyataan berikutnya, posisi bek tengah Mas Aska, mana yang lebih bagus antara pemain keturunan itu dengan
Alfeandra Dewangga, kalau range-nya masih terpaut 1-2 lebih baik tidak usah. Kalau hanya sama, apa bedanya pemain naturalisasi dengan pemain lokal? Nah itu sama, perbandingannya jangan membandingkan pemain itu berdasarkan kacamata supporter atau kacamata exco PSSI, tapi membandingkan dari segi kacamata pelatih yang lebih tahu. Kenapa kita nggak memberikan kebebasan untuk Sinteyong meracik strategi? Kalau yang dipermasalahkan adalah pemain keturunan itu, mungkin pemain keturunan itu dia nggak menyebut secara gamblang, tapi kita tahu bahwa pemain keturunan itu yang dimaksud adalah Elkan Bagot ya. Elkan Bagot sama perbandingannya Elkan Bagot sama Alfreanda Dewangga. Ya itu bukan tipe yang sama kayak Asnawi sama Sandy Walsh, itu bukan tipe pemain yang sama. Makanya kalau semakin kita punya banyak pemain dengan tipe yang berbeda, semakin bagus dong sebenarnya game plan yang dipunyai oleh Sintayong. Oke, jadi bisa lebih bervariasi ya. ya? Lebih bervariasi nih, mereka bisa. Oke. Bisa itulah plug and play. Kemudian untuk selanjutnya, pernyataan selanjutnya, jika kedatangan pemain naturalisasi menghilangkan kesempatan bagi anak bangsa kita, itu jadi masalah besar. Justru kehadiran pemain naturalisasi itu untuk memperkuat apa yang kosong di timnas Indonesia, striker. Silahkan Mas Faris, bisa ditanggapin? Ya, kita emang nggak bisa buta sama persepak bolaan kita sendiri, karena dari zaman 2016 pas kita Piala AFF itu emang striker kita itu kurang kita sadar kita kurang memiliki striker yang bagus. 2020. Iya. Oh, saya di zamannya Piala AFF Suzuki yang, tapi itu bukan timnas sih, yang under 19 yang zamannya masih Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan gitu. Itu emang udah bagus, cuman untuk yang masuk ke timnas senior strikernya masih sangat kurang. Tapi untuk line up tengah dan line up belakang kita sangat amat mendukung. Jadi pemain naturalisasi pas masuk itu juga ikut mengisi di striker itu. Ya balik lagi, ya pro kontra di yang pertama tadi. Naturalisasi emang baik untuk mengisi kekosongan, cuman kita ini bangsa besar, masa nggak bisa kalau kita nggak bisa nemuin, seenggaknya kita bisa cetak lah striker yang bagus itu juga. Kita bisa build up di sini, dan Sintayong menurut saya punya kapasitas di situ. Jadi menurut saya ya kasih dia kebebasan, kasih dia banyak pilihan supaya dia bisa mencetak striker-striker kita yang baru. Baik. Jangan bergantung lah intinya. Jangan bergantung sama ya. Oke. Jadikan itu mungkin hanya plan B, C, D gitu ya. Jadikan insek aja. Ini pemain asing kok bagus sih? Apa sih yang membuat dia bagus? Mungkin disiplinnya dalam menjaga stamina atau passingnya. Ya itu aja yang dijadikan contoh. Jangan pemainnya di observe kelebihannya ya, apa yang bisa diambil untuk diterapkan kepada atlet-atlet kita ya. Kalau gitu. bahasa sebenarnya mah ATM. Apa tuh? Tiru, modifikasi. Oh iya, oke. Oke, ini adalah pernyataan yang terakhir. Kalau striker yang datang punya reputasi jam terbang dan skill di atas yang dari kita punya sekarang, saya dukung. Namun kalau faktanya tidak, ya untuk apa gitu. Silakan Mas Faris. Ini agak pro kontra ya. Jadi saya kira timnas ini emang benar-benar wadahnya. Jadi kita bisa ngambil semuanya dan kita jadiin jadi satu, atau second plan-nya kita bisa ngambil semua dan cetak semuanya jadi bagus. Saya lebih setuju emang timnas ini emang wadahnya persepak bolaan anak-anak muda di Indonesia. Jadi semuanya bisa masuk, yang memiliki potensi semuanya bisa masuk, dan mereka bisa dicetak jadi pemain-pemain yang luar biasa nanti di atas sana. Jadi untuk jam terbang dan lain-lain itu paling emang bisa kita dapat acuan. Cuman kalau dia udah punya bakat tapi belum punya jam terbang, mari kita buat dia punya jam terbang. Oke, jadi kasih main, kasih jadwal ya, kasih pertandingan. Oke, untuk menambah jam terbang juga. Oke. Mas Aska ada tambahan juga untuk statement yang satu ini? Kalau saya tambahannya mungkin kalau yang dimaksud striker yang punya reputasi jam terbang adalah striker asing, boleh aja nih. Maksudnya dijadikan role model aja. Kalau mau memasukkan
sebenarnya sebuah tim itu kan butuh kapten, butuh vice kapten dan butuh kapten, butuh leader lah. Mungkin kalau tim pemain senior boleh 1-2 dimasukkan ke dalam timnas. Itu untuk jadi role model aja. Maksudnya untuk jangan menjaga kedisiplinan anak-anak ini nih. Kan anak-anak ini mentalnya juga masih labil lah istilahnya, masih kadang kalau ketinggalan skor dia main keras, kalau lagi apa dia gerusuk-gerusuk gitu. Nah itu yang pentingnya pemain senior, pemain yang punya jam terbang, mengendalikan situasi di atas lapangan gitu. Kalau menurut saya pentingnya pemain senior supaya bisa mengimbangi ya. Benar, menjaga mental anak-anak muda ini. Kalau saat ketinggalan kan kadang ngedown. Kalau unggul dia merasa jumawa, udah menang ini gitu. Nah itu untuk pemain senior itu fungsinya itu kalau menurut saya. Oke, seru banget ya teman-teman pembahasan kita kali ini. Itu dia komentar-komentar dari Mas Aska dan Mas Faris mengenai statement-statementnya Pak Haruna yang sempet banget heboh akhir-akhir ini. Oke deh, itu aja suara supporter episode pertama. Semoga ada lagi ya di episode berikutnya. Dasarnya kita bikin konten ini sebenarnya karena udah muak ya sama Federasi Sepak Bola Israel, teman-teman. Dari tadi kita ngomongin sepak bola Israel. Saya kira kita ngomongin sepak bola Zimbabwe. Zimbabwe masih inflasi, nggak sempat ngurusin sepak bola. Kalau Federasi Indonesia mah kerjanya bagus-bagus, anti mafia. Benar, kerjanya bagus, anti mafia. Saya cinta PSSI. SSI cinta PSSI. I-nya mana nih? Irlandia dong. Semoga suara supporter terus ada dan tidak pernah mati meskipun dibungkam. Salam rahayu supporter Indonesia dan mancanegara. See you!